Kalau kamu tanya saya, seingat saya nggak pernah. Seingat saya udah lama, udah sejak bertahun lalu, hampir tidak pernah berdoa minta biar mimpi Nabi Muhammad. Bukan berarti saya nggak kepengen. Siapa yang nggak kepengen? Siapa yang nggak kepengen? Berapa waktu yang lalu ketika saya di Pontianak kalau saya nggak salah ingat, ada kami bikin seminar, ada pertanyaan, Ustazah bagaimana cara bermimpi Nabi Muhammad? Saya sampaikan padanya, saya dapat memberitahumu cara-cara yang saya dengar dari para ulama-ulama tentang tips untuk dapat bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada bukunya, bahkan ada kitabnya, cara bermimpi Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh orang-orang saleh. Dan saya bisa memberitahumu sebagiannya. Akan tetapi kalau kamu tanya sama saya, saya tidak mengamalkan hal-hal yang semacam itu. Bahkan saya tidak merasa punya keberanian, tidak merasa punya kelayakan dan kepantasan untuk meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah perlihatkan kepada saya, pertemukan saya dengan Nabi Muhammad di dunia. Kenapa gitu? Saya takut. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya takut habis selesai mimpi, saya jadi merasa bahwasanya di akhirat nanti saya pasti akan ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Sebab bukankah Nabi Muhammad mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, siapa yang pernah bermimpi melihat aku di dunia, maka dia akan berjumpa denganku secara nyata. Saya takut hawa nafsu saya kemudian mengelabui saya bahwa saya adalah orang yang pantas untuk itu, padahal kenyataannya tidak begitu. Saya tahu siapa saya. Saya tahu seperti apa aib-aib saya. Saya tahu seperti apa dosa-dosa saya. Saya bukan orang yang pantas untuk itu. Saya takut hawa nafsu saya membuat saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang tercinta di hadapan baginda. Padahal kenyataannya tidak demikian adanya. Enggak apa-apa, biarkan di dunia tertatih-tatih untuk mendekat. Biarkan di dunia jatuh bangun untuk bisa merapat. Biarkan di dunia mengemis-ngemis syafaat. Biarkan meski di dunia tak pernah dianugerahkan Allah dapat berjumpa meskipun hanya dalam mimpi. Selagi semoga di akhirat nanti kita ada dalam barisan orang-orang itu. Umat yang kelak akan diperkenankan memandang wajah Nabi Muhammad. Umat yang kelak tangannya akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad. Mencium tangannya di akhirat, amin. Memandang wajahnya di akhirat, amin. Mendengar suaranya di akhirat, amin.
mencium wanginya di akhirat, mengucapkan salam langsung di hadapannya di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai tertipu hanya karena kamu sudah pernah melihat. Jangan pernah tertipu jika bahkan kamu di dunia pernah berkhidmat kepada orang-orang mulia. Kamu bukan termasuk di antara mereka, kecuali jika amal ibadahmu tidak jauh dari amal ibadah mereka, kecuali jika kamu menjauhi dosa sebagaimana mereka juga menjauhi dosa, kecuali jika akhlakmu mirip dengan akhlak mereka, kecuali jika hatimu, rasa hati yang ada di dalam dirimu juga mirip dengan rasa hati mereka. Itu yang harusnya kita minta. Itu yang harusnya kita